perwakilan dari Indonesia karena ternyata game yang keempat sudah di-start dan ini akan menjadi E-Rangel yang terakhir di hari yang kedua dari babak Grand Final. Berbeda dengan flight path sebelumnya dari E-Rangel yang pertama dan juga kedua, kali ini lebih condong ngambil ke bagian sisi selatan. Itu dia, Novorevnoye menuju ke arah bagian Quarry kiri presented by Tekno. Lagi dan lagi, mengingatkan buat teman-teman semua di rumah, jangan lupa untuk di-drop likes-nya ke PUBG Mobile Indonesia juga. Yang belum subscribe, di-subscribe dan di-share ke teman-teman yang lain. Karena game kali ini, gue punya feeling akan sangat menarik. Mengingat drop jalur pesawat sudah dibahas oleh Windy tadi. Dan zona ini akan sangat menentukan. Kita sudah melihat zona menuju ke arah bagian bawah. Kalau ini menuju ke arah bagian atas, tentu akan ada gerakan-gerakan yang bahkan dari early permainan aja, ini sudah ngebuat bingung para player. Akankah bergerak cepat? Akankah mengikuti tempo lambat seperti biasanya? Atau mereka justru akan bertabrak-tabrakan di tempat-tempat vehicle? Karena itu juga yang terjadi dari mulai group stage sampai dengan di hari terakhir kemarin group stage. Atau dari awal sampai dengan akhir, itu banyak sekali terjadi. So let's see, untuk game keempat kita kali ini sekaligus penutup ya untuk E-Rangel di hari yang kedua. Betul, berarti tergantung bagaimana cepatnya mereka mengambil keputusan ya kan. Karena sepersekian detik pun itu kalau kita ngomongin dari Battle Royale, PUBG Mobile akan pengaruh dan sesuai dengan prediksi. Zona pertama langsung cenderung ngambil ke bagian sisi utara yang itu benar-benar jauh banget bertolak belakang sama flight path-nya Kak Junior. Ini udah umum lah ya. Ya. Gue rasa nggak cuma kita-kita doang, netizen pun juga sudah mengerti, kalau flight path begini mah udah pasti nih ke atas nih. Belakang. Kalau nggak ke kiri, ke kanan gitu, stalber or shooting range kayak gitu. Namun yang harus kita perhatikan adalah titik-titik dari masalah drop zone-nya juga cukup penuh ada di area bawah. Berarti di mana cara mereka masuk? Ya mungkin yang paling pertama adalah pintu-pintu dari Yasnaya maupun pintu-pintu dari Rozok. Itu pasti akan bertebaran di sana. Karena kalau misalnya ngambil posisi dari, pulau yang terbelah antara George Paul dan juga Rozok, itu di sana pasti bakal rumit banget. Dan memang ada sih perbegalan-perbegalan terjadi karena efek dari compound tuh yang di dekat seberang rumah banjir juga ada, dari rumah banjir juga ada. Jadi kemungkinan besar nanti kalau gua prediksi manuver itu akan banyak dari George Paul jembatan kiri ataupun outer dari Yasnaya Poliana. Setuju banget, Iya. dia bisa ke arah bagian kanan atas dari Yasnaya ya, atau mungkin dari bagian jembatan sebagaimana dikatakan oleh Junior tadi. Dan kita melihat hari ini, atau di game kali ini sudah mulai ada beberapa pergantian khususnya untuk tim Indonesia ya. Kita melihat Rosemary kembali tidak dimainkan, Rocky kembali bermain, Hextor juga ketika mendapatkan 2 kesempatan bermain tadi digantikan lagi. Ini bagaimana Gus, lu melihat para player saat ini? Ya mungkin mestinya udah fresh ya. Kita juga cukup lama tadi gue sampai kaget. Ini lama banget ya untuk kita break ya. Ya mudah-mudahan itu bagus. Nggak cuma tim Indonesia tapi tim lainnya pun juga riset. Ya kita harus tetap objektif dan juga fair dan juga respect kepada mereka bahwa mereka pun juga ikut kompetisi PMSL pun juga ingin menang dan juga kita akan dipertontonkan match-match yang menarik, fight-fight yang menarik, rotasi-rotasi yang menarik dan apapun itu yang menjadi tontonan yang menjadi hiburan buat kita. Namun dengan circle seperti ini tadi, gue baru ngomongin entry, tetapi titik-titik yang menjadi masalah, yang pasti shooting range. Itu menjadi hafalan banyak orang dan gue tidak menyarankan untuk menabrak pagar beton. Selalu. Terlihat ya soalnya Iya. ya. Kalau pesawat pecahan itu udah pasti umum lah Iya. di shooting range. Iya, Itu iya. udah umum. Pasti ada satu tim, nggak bisa lo 2 tim di situ. Satu tim karena 2 tim di situ tabrakan akhirnya lo bakalan zoning out satu sama lain. Benar. Oke, yang kedua adalah mungkin bukit-bukit yang di seberang beton dari pagar itu. Itu udah pasti 1 sampai 2 tim. Dan mau nggak mau yang terlambat untuk mendapatkan situ ya akhirnya ngambil shooting range. Cuma shooting range-nya ya gue sih emang tidak menyarankan, tetapi banyak sekali yang tetap akhirnya mereka maksakan untuk nabrak sana karena nggak bisa bohong juga. Waktu sustain di sana pun juga cukup mumpuni. Kalau utility lo cukup mumpuni, vehicle lo cukup banyak di sana gitu loh. Pasti vehicle lo pun juga bakal pecah di sana karena granat-granat yang bakal banyak banget bertebaran di sana. Tapi gue yakin Gus, lu pasti setuju. Yang pasti nggak Severny. masuk Severny ya. That's Kecuali the point. bagian pinggir-pinggirnya ya. That's the point. Itu poin yang nomor 3 yang bakal gue bahas juga. Severny jangan pernah diambil. Ya walaupun banyak orang yang bilang Severny masih worth kok, tapi yang bawah. Ya, betul sih memang bawah. Tetapi lo lihat terusan dari Severny yang bawah, itu beberapa tirennya pun juga enak buat mengincar ke sana. Dan tiren tersebut banyak juga ditempati beberapa checkpoint yang lain. Ya, Sisanya paling pesisir-pesisir atas Severny. Nah itu dia, Ya. pinggir-pinggir masih bisa dimainkan. Tapi Betul. kalau lu menuju ke arah bagian misalnya gereja Severny, menuju ke arah bagian rumah No market way. Severny, itu udah no way. No way. Ya oke memang buat
sementara waktu touchdown tetapi masuk ke stage 4, stage 5, lo pasti akan saling perang dan akhirnya lo nggak dapetin placement point. Itu dia, satu-satunya yang menyelamatkan mungkin kalau zonanya ke sana ya Gus ya. Ya, kalau ada faktor ke sana, tapi gue ngerasa sih enggak sih. Ini pasti harus shooting range. Kalau enggak George Paul agak kanan. Nah ya, gue juga cukup sama berpendapat. Enggak saver Mungkin nih. Satu lagi titik itu di jembatan sekitar bagian Rozok itu, Mungkin. tapi sangat tipis untuk melihat ke arah bagian sana ya. Dan lagi-lagi ini udah menjadi game yang sangat-sangat pasif ya. Semuanya bermain sangat objectively zona. Karena kalau kita ingat di group stage, zona kayak gini, itu semuanya langsung bertabrak-tabrakan di bagian Georgia Ball Container. Mereka bertabrakan di Pasta waktu itu bertugas, gue ingat banget ngebahas dari rumah pertigaan yang biasa dimainkan Aura sama Morph juga. Oke. Itu biasa tabrak-tabrakan di sana. Tapi kali ini begitu senyap, begitu sunyi. Dan mungkin sebagaimana tadi diwawancara kepada Swaps ya, bahkan Vampire pun mempelajari pekerjaan rumah atau PR-nya itu diselesaikan dengan melihat behavior lawan. Itu pun yang gua rasa dilakukan oleh semua tim gitu loh yang bermain di PMSL kali ini. Oke, dan ya ternyata pun entry-nya banyak yang menabrak dari jembatan Rozok di sana ya. Karena tim-tim yang di sekitaran Rozok School ataupun ya ruin sekitaran ya, mereka akhirnya quick rotation. Betul. Cukup cepat sekali mereka di sana. Tetapi tim-tim yang menyadari itu entry di sana cukup padat, agak perlahan nih kayak tim Secret dan juga RRQ pun nggak nggak serta-merta coba masuk narik garis lurus, tapi Genfos agak nge-scout cukup masuk ke dalam. Dan yang cukup amaze adalah Alter Ego ternyata bermain dari sisi outer. Sisi outer, cuma penitikannya di mana nih? Belum tahu Severny ataupun pesisir dari Severny. Kalau lihat dari rotasinya sih mungkin Alter Ego akan mencoba menghindari perkotaan ya seharusnya. Kalau mereka kan Harusnya. kalau ngomongin experience sudah pasti kayak mereka udah tahu dong plus minusnya untuk dari area perkotaan Severny dan chance-nya juga besar banget tidak akan masuk ke zona yang selanjutnya. Dan yang menjadi pertanyaan kalau kita ngomongin dari tim-tim Alter yang datang dari area luar itu selain mungkin yang pertama udah pasti rotasinya harus on point. Yang kedua daya dobraknya itu yang menjadi penentu akhir. Apakah setuju ataupun apakah akan berhasil strategi yang mereka bangun di awal? Karena kembali lagi lu bermain di bagian outer, satu hal yang pasti itu adalah fight gitu loh. Karena bagaimanapun lu akan terus mendobrak ke arah bagian lawan, akan dari satu titik tidak banyak lagi play zone yang bisa dimainkan ya kan. Oleh karenanya menjadi satu pembahasan yang baik dari Windy tadi ya, Alter Ego harusnya playstyle seperti ini mereka bisa lakukan. Walaupun sejauh ini masih zona yang pertama, Junior juga tadi sempat membahas tentang bagaimana terrain di sekitaran Severny masih bisa dimainkan. Lagi-lagi, zona pertama ini memang bukan menjadi zona yang harusnya melakukan peperangan. Walaupun memang di beberapa hari sebelumnya di group stage, apalagi ini memang di PMSL Sea Spring sepertinya banyak percobaan gitu ya. Yang coba untuk dilakukan, tapi untuk di Grand Final Day 2 sepertinya masih terus pasif seperti ini. Bagaimana Junior? Tambahan mungkin untuk apa yang dikatakan dari Eldoge, kalau main di outer adalah fight. Betul, tetapi banyak sekali tim Indonesia bingung untuk pemilihan fight-nya. Jadi iya, gua ngerti sih, lo coba manuver karena mungkin masih stage 4, kayak masih ada celah kosong. Benar sih, game sense lo nggak salah. Tapi untuk decision, inilah yang harus diambil salah satunya yang lo bilang fight. Dan ternyata tim Indonesia bertemu Eldoge, Windy. Ya ini fight yang pertama, siapa sangka bertemunya RRQ dan juga tim Alter Ego yang coba bergerak dari bagian sisi outernya. Berarti RRQ geraknya cukup cepat ya. Mereka terakhir kita ngelihat masih di area school, sekarang bertemu dengan tim Alter Ego tapi dua playernya down. Untuk Nerpeiko dan juga seorang Lapar, tinggal Genfos dan juga Hazel yang masih available untuk bisa melawan kembali pergerakan dari tim Alter Ego. Tapi satu tarikan pelatuk belum connect, dua belum connect, yang ketiga pun nampaknya masih belum connect untuk seorang Genfos. Coba untuk bermain kembali dengan S12, kayaknya malah ada cicilan seperempat HP yang kali ini tergerus dari nyawa seorang Genfos. Yap, kita melihat bagaimana Genfos tidak bisa membackup Hazel. Hazel pun demikian dan baru saja kita katakan no backup antara keduanya. Alter Ego melakukan pergerakan yang tidak terduga-duga. Bermain outer yang tadi kita kira akan tetap melakukan tailing ke arah bagian lawan-lawan di sekitar. Ternyata langsung cukup ke arah bagian tengah. Zona shifting lagi ke arah bagian kiri. So, a very good match sebenarnya dimenangkan oleh Alter Ego. Karena ini bisa menjadi entry mereka berikutnya juga. Both of team sebenarnya very good sih, walaupun memang RRQ terhitung tusun. Tapi secara arahan, secara gameplay menurut gue sangat jelas. Yang dimana mereka pun sama-sama dari area luar ataupun outer, namun pemilihannya adalah seperempat circle. Seperempat circle dan checkpoint pertama yang mau nggak mau mereka harus tempati untuk mereka tahu stage 2, stage 3 mereka akan berlabuh kemana. Dan mau nggak mau juga harus saling menuntaskan satu sama lain. Betul, karena bagaimanapun ketika lu lepas, tidak melakukan fight tersebut, siapapun di rumah itu akan sangat mudah menembaki pergerakan dari tim yang lainnya. So, ini pembahasan objektif teman-teman semua ya, karena memang kita melihat dari pergerakan masing-masing tim juga. Gue melihat di Elimination Fit juga tadi Vampire, satu player tumbang oleh Void Donkey ID.
meledaknya kendaraan berarti makin memperjelas, makin memperkokoh pendapat kita bagaimana permainan di hari kedua ini benar-benar taktis. Permainan hari kedua ini benar-benar ingin mereduce atau mengurangi variabel yang tidak bisa dikontrol, yaitu zona tentunya. Mereka semua berlomba-lomba masuk ke dalam zona dan akhirnya tembakan dilontarkan. Boom Esport berdekatan dengan Kagendra, Leleboy dengan baginya sedang mencari atau gathering intel. Sayangnya memang bertemu dengan Boom, namun dari Boom tadi memberikan damage yang sedikit sebenarnya sehingga Kagendra menyadari tempat tersebut tidak aman dan ini dia replay antara RRQ dan Alter Ego. Yes, yang berhasil dimenangkan fight-nya oleh tim Alter Ego ya. Karena kalau kita lihat memang untuk posisinya mereka menitik beratkan di satu titik yang sama. Makanya ada pertemuan dari RRQ dan juga tim Alter Ego. Dan tadi pun juga sempat disinggung fight di jalur utaranya ada Boom dan juga Kagendra. Tapi satu hal yang pasti bisa kita lihat juga di layar kaca kalian semua. Kagendra mencoba untuk disengage. Mereka tidak ingin terlibat lebih dalam lagi untuk fight di awal, akan fokus untuk bergerak saja, untuk rotasinya juga. Dan tadi karena adanya Nuzi yang terculik sama tim Voendon KID, mereka langsung bermanuver. Enggak jadi lewat jembatan sebelah kiri Giorgiopolnya. Itu ya. Mereka geser lagi ke sebelah kanan di bagian kontainer. Itu yang bisa kita ceritakan dari Vampire ya, karena Vampire kan bergerak memang dari bagian kiri bawah. Betul. Tadi udah kita ceritakan entry-entry yang mungkin, sepertinya mereka tidak berani melewati jembatan Giorgiopol bagian kiri karena terlalu panjang yang pertama, dan yang kedua terlalu banyak kompon yang menunggu di bagian ujung jembatannya. Jadi ini benar-benar lagi adu taktis bisa kita katakan ya. Setuju. Dari masing-masing tim mencari jalur paling aman. Dan ini dia sudah mulai terbuka, teman-teman sudah bisa melihat apa yang kita ceritakan. Dan Bigetron bersama The Xavier, dua tim yang mempunyai titik yang sangat baik untuk melakukan pertahanan. Tapi Windy, gue punya kekhawatiran. Bigetron posisinya inilah bukit-bukit di sekitaran bagian Giorgiopol. Yeah. Di mana kalau mereka bisa melakukan pertahanan dengan sangat baik, itu bisa mengusir lawan-lawan. Tapi di waktu yang bersamaan, lawan-lawan pun bisa melihat mereka dengan sangat-sangat mudah. Dan itu menjadi kekhawatiran gue kalau mereka ditembaki oleh banyak tim. Tapi Alter Ego, Hands for You, tertangkap oleh Osja di bagian perjalanan timur untuk masuk ke dalam zona. Betul, dan memang kalau kita bahas dari tim Osja sendiri, nggak ada permainan yang meledak-ledak tapi cukup mengganggu untuk tempo dari tim-tim yang bertemu dengan mereka. Terculik 1, terculik 2, seperti halnya juga nampaknya nasib dari tim TS, tergantung bagaimana tim The Xavier bisa mengantisipasi setiap movement yang mereka ciptakan. Tapi malah The Xavier yang kali ini sudah tergerus anggota playernya mereka, semakin terasa beban yang sedang dipikul oleh tim The Xavier. Dipukul mundur posisinya oleh tim yang sekarang berada di bottom klasemen. Mengingatkan kita kepada match point minggu yang kedua, The Xavier every fight yang mereka rasa mereka tidak bisa menangkan, mereka cabut. Dan sekarang membuat The Xavier kelimpungan. Di tempat lain, tim Vietnam lainnya, tim Flash menghadapi Boom Esport yang hari ini sepertinya lagi coba membuat momentum untuk bangkit. Satu player tumbang, mencari yang terakhir. Yang T sepertinya ditembaki terus-menerus, low HP bahkan nge-prone tanpa sebab. Karena kawannya juga tumbang dan Yang T seperti hilang arah, rata semuanya. Dan Ponbit seperti menjawab keraguan kita. Banyak gameplay dia yang tidak terlalu baik di awal-awal hari. Kali ini mendapatkan 3 player dari tim Flash. Dan total 4 poin eliminasi berhasil disecure oleh Boom Esports dan tanpa adanya korban jiwa yang digerus dari tim Flash yang sudah mereka pulangkan. Tapi pertemuan nampaknya tidak henti-hentinya terjadi kali ini. Giliran tim TS berhadapan dengan tim Celcom DJ Alliance. Coba untuk bisa mencari suatu celah untuk seorang Keluk, tapi kayaknya akan bermain lebih sabar lagi, bermain pintar yang ternyata ingin coba dilakukan oleh tim Celcom DJ Alliance. Itu dia, masih zona yang ketiga, masih ada kesempatan shifting lagi yang terjadi. Zona keempat mungkin baru komit untuk pergerakan tengahnya, sehingga sekarang masih gathering intel, cari-cari informasi kira-kira lawan-lawan gue tuh udah di mana aja sih gitu kan. Jadi bisa pinpoint terlebih dahulu, baru nanti mengamankan di zona keempat. Lihat mereka saling mengintip saja, bahkan tidak ada poking loh yang dilakukan baik dari tim Secret maupun dari Celcom DJ Alliance. Tapi, boleh say congrats gak nih? Ke yang chicken? Ke yang chicken, Iya. Nggak terlalu dini. Enggak. Oke, coba. yang chicken nih. Iya. Point donkey. Hah? Point donkey. Percaya nggak sama gue ini chicken dapat point donkey? Oh, 80% gue pegang ya. Oke. Ya. Junior Nah, persentasenya. itu dia kelihatan ya teman-teman ya. Point donkey. Say congrats to them. Percaya nggak?
langsung disupport, didukung dengan zona yang benar-benar mereka berada di area centernya, tinggal bagaimana team fight-nya mereka ya. Betul. Berarti ya untuk urusannya Void dan KID untuk mendapatkan chicken. Tapi kita akan melihat juga perjuangan dari tim Indonesia lainnya. Boom Esports kali ini nampaknya dibuat kalang kabut sayangnya oleh eArena. Satu demi satu playernya dirontokkan begitu saja, tinggal dua yang terakhir. Dua punggawanya mereka, tapi bahkan down kembali lagi satu. Tapi nampaknya Ponbit the last man standingnya tidak bisa bertahan. Dan eArena memulangkan Boom yang baru. Kita Syarul tadi permainannya luar biasa untuk menaklukkan tim Flash. Lagi-lagi gue katakan Sakura menjadi the game changer untuk eArena, punya area sendiri, bisa mengamati sendiri, dan NC2 memang secara empower begitu kuat untuk menghadapi lawan-lawan di bagian close combat, dan eArena kembali menunjukkan tajinya lagi. Mereka bisa mendapatkan Boom Esport dengan sangat baik. Tapi kali ini akan ada kontestasi yang dilakukan oleh Alter Ego, Time Entertainment, tim-tim yang buat gua pribadi cukup latah untuk langsung nabrak ke arah bagian dalam. Baru gua katakan Okta tumbang, Alpha tumbang oleh dua tim yang berbeda. Karena apartemen-apartemen di bagian Georgia Ball tersebut sudah diisi, sudah didapatkan oleh tim-tim yang memang sedianya cepat menuju ke arah bagian titik tersebut. Membuat satu persatu tim-tim yang mengkontes akhirnya tumbang. Sementara Void dan KID, satu playernya tumbang tadi gue lihat Potato, tapi harusnya masih ada beberapa kompon yang tidak bisa langsung melakukan knock-in. Lagi-lagi balik kata-kata Windy tadi, kalau defensive Void dan KID berjalan dengan sangat baik, tidak terculik satu persatu, Void dan KID punya chance yang begitu besar. Tapi kali ini sudah dua yang tumbang, satu ter-revive, satu lagi mudah-mudahan bisa juga dilakukan revive. Iya, harusnya masih bisa ya, mereka punya area compound dan sejauh ini kayaknya nggak ada tim yang pengen langsung tabrak ke dalam area compound mereka, begitu riskan juga. Dan berbicara area compound, pasti ada juga tim-tim yang terhadang di bagian area outernya. Di bagian sekitaran utara dari shooting range masih ada pertemuan dari minimap kita, 3 warna yang berbeda. Ada Osja, ada eArena, juga satu lagi yang tepat berada di belakang dari posisinya ada Tem yang juga saling menempel satu sama lain. Sejauh ini hanyalah tembakan-tembakan peringatan, zoning out, tapi kalau seperti ini bukanlah hanya peringatan, tapi pengusiran yang coba dilakukan juga oleh Time Entertainment. Dan ledakan terjadi, Osja yang kali ini masih memenangkan fight-nya atas Time Entertainment, tapi ada kokan granat dari atas bukit, dan mereka Explosive diturunkan ke bawah, granatnya mendapatkan satu knockdown, Chopper tertakedown oleh seorang Explosive. Baik sekali apa yang dilakukan oleh Explosive dari bagian high ground, mengkontrol lawan dengan tidak membuka badan, tapi dari bagian yang lain, Explosive pun juga tumbang. Time Entertainment gagal untuk menutup pesta, mereka mendapatkan granat ke arah bagian Osja, karena Chopper pun bahkan dicuri oleh tim Secret Break, mendapatkan eliminasi tersebut. Sementara sebuah efek domino kembali lagi terjadi, pasif di bagian awal, di akhir benar-benar terus-menerus perang terjadi. eArena baru saja meratakan 2 player dari tim Salcom DG Alliance untuk menjadi entry mereka masuk ke dalam, dan 7 eliminasi sudah dikumpulkan oleh eArena. Yes, 7 poin eliminasi yang mungkin nantinya akan bertambah lagi seiring waktu yang berjalan. Tapi dari tim Secret kali ini, Sowas berhasil bisa mendapatkan momentum, dan akhirnya yang terakhir, player dari tim Osja tidak bisa bertahan. Gatekeeping yang sukses dilakukan oleh tim Secret, Kak Junior. Oke, ini kita sangat umum ya melihat tim-tim yang ada di area open field. Mau nggak mau harus saling menumbang satu sama lain, dan mereka juga kalah satu langkah dengan tim-tim yang sudah mengamankan dari perumahan ataupun apartemen-apartemen George Paul. Oke, yang menjadi concern kita sekarang adalah Circle terus mengudara ke arah dari compound, ke arah dari properti, dan kita harus melihat dari Kagendra, The Xavier, Bigetron Point Donkey, dan juga Stranger Esports bagaimana utility yang mereka pegang satu sama lain. Itu fokus kita untuk melihat granat mereka. Berarti tergantung resource yang mereka miliki ya. Betul. Untuk saat ini yang akan menjadi penentu akhirnya. Itulah yang bisa memenangkan fight ini. Wah. Tapi gue udah say congrats ke Void. Ke Void Donkey ya. Masih Iya. tetap ya. Secara posisi sih memang paling enak sekarang ya. Apalagi kalau mereka bisa menghentaskan Stranger. Ini Void Donkey ID udah tanpa celah. Dan baru saja kita berbicara tentang utility ya. Ternyata tidak hanya bermain di bagian kompon juga. Di bagian luar ketika mereka membuka badan untuk melakukan tembakan dengan senjata, itu pun bisa menjadi korban dari bagian dalam kota. Oleh karena granat demi granat sekarang dimainkan. Acul, pegang 10. Granat. Granat. Nah, itu dia. Sudah menjadi satu modal yang sangat baik ya dari Kagendra sendiri. Tapi ini tadi gue katakan, kalau Sam9 membuka badan terlalu banyak, dari bagian kota pun bisa melakukan tembakan ke arah bagian mereka. Itulah mengapa utility pun sekarang sedang menjadi concern di bagian luar zona. Tapi Bigetron menabrak ke arah bagian Stranger. Mereka satu persatu tumbang, menyisakan Vader oleh seorang saja, hanya mendapatkan Earthzy. Bahkan ini bisa berpotensi Bigetron tidak membawa pulang poin sama sekali, karena dikejar terus menerus, dikejar dengan utility, dikejar
dikejar dengan manpower dan itu dia Bigetron. 3 playernya tumbang. Federales harus membawa Panji Bigetron, bendera Bigetron kalau mau mendapatkan poin, yaitu secara placement karena eliminasi. Ini nggak boleh agresif lagi dari seorang Federales. Betul, karena 1 melawan 4 kalau masih dengan musuh yang sama ya, itu dari segi quantity playernya pun jelas diuntungkan untuk segi lawan dari tim Bigetron. Tapi tracking yang dilakukan begitu on point datang kembali dari tim Sam9 Vampire. Nice. Dibuat kalang kabut dan akhirnya didapatkan juga poin yang bertambah lagi bagi Vowin, Donkey ID dan Onzens. Terlockdown posisinya di satu area compound. Viren tahu di mana lokasinya, tapi granatnya hanya mampu mencicil sebagian HP lagi yang tersisa dari seorang Onzen. Di follow up lagi granatnya, semakin dikit lagi, tapi waktu healing pun berhasil didapatkan. Akan ke Granat Connect, tapi seharusnya masih belum bisa menjatuhkan the last man standing untuk tim Vampire. Kalau kita berbicara swaps, mungkin masih ada posibilitas yang tinggi. Tapi Onzen secara track record for a solo atau one man standing mungkin bisa saja Sam9 untuk masuk ke bagian pertahanan dia beriringan bersama-sama. Karena Sam9 pun masih punya smoke yang cukup banyak tadi ya untuk bisa mendapatkan komponen ini. Tapi kembali lagi karena pinggir ini masih zona, bahkan masih ada posibilitas shifting ke arah bagian perairan pun. Sam9 begitu logis untuk mengambil tetap di bagian pinggiran. Karena dari tadi pun gak ada yang nembakin dari Georgiopol. Berarti Sam9 berpikiran dan melakukan sebuah keputusan bahwasanya tidak ada sebuah backfight atau backfire yang bisa dilakukan dari bagian Georgiopol. Sementara ini dia calm before the storm. Semua tim sedang memposisikan diri sekaligus juga mempinpoint kira-kira di manakah letak lawan-lawan. Nggak membuat mereka sekarang mau langsung turun nyamperin apartemen-apartemen lawan karena zona inilah yang menjadi penentuan. Dan zona menuju ke arah bagian air. Masih ada perairan yang bisa dimainkan. So Sam9, keputusan yang sangat bijak, mereka masih ada di bagian sana. Tinggal zona berikutnya. Kalau menuju ke arah bagian point, so ini harusnya bisa menjadi dulangan poin yang tinggi bagi poin Donkey ID. Dan satu hal yang ternotis juga dari pergerakannya Vowin, tadinya itu mereka nge-stack di satu area compound yang sama, di satu line yang sama, tapi ketika dari Strangers-nya mereka agak ke kiri, mereka ngelebar. Jadi untuk entry dari beberapa tim dari sisi utaranya mungkin akan menjadi bulan-bulanan tim Vowin. Kalau mereka berhasil bisa mendapatkan eksekusi, makanya Animation sama LDOG bisa dapetin poin eliminasi. Tapi Strangers yang kita bahas, granatnya berhasil bisa mendapatkan the last man standing. Dari tim Bigetron yang sekarang juga pulang di hashtag yang ke-10. Berarti perwakilan dari Indonesia tinggallah 3 untuk Kagendra, Alter Ego dan juga tim Vowin yang masih mencoba untuk naik lagi setidaknya ke papan tengah klasemen saat ini. Dan perjuangan Kagendra pun akan kita kembali saksikan lagi ketika mereka berhasil bisa mentuntaskan 2 punggawa terakhir dari The Xavier. Ini adalah perjuangan yang wajib karena bagaimanapun Kagendra tidak bisa masuk zona kalau di Xavier tidak diratakan. Oleh karenanya granat tadi dari Acul yang disebutkan oleh Junior mempunyai 10 granat terus dilemparkan ke arah bagian depan dan The Xavier manpower mereka kalah. Mentality mungkin sekarang agak goyang dan itu dia Hazami dengan granat yang menumbangkan seorang Parajin dan Lamborghini. He's the last man standing. Dikejar begitu saja. DBS memang cukup mengerikan. Tapi diratakan. Dipulangkan ke lobby oleh orang yang sama. Yang menumbangkan player Xavier lainnya. Yaitu Azami. Sanskui dan kawan-kawan di sana berteriak bersorak gembira. Karena pemuncak klasemen kembali bisa dirontokkan. Semakin getar ya kaki dari laba-laba kita The Xavier ya. Kayaknya untuk tiap fight kelihatan sih, untuk makin kesini mereka nggak pedenya tuh terlihat dengan jelas, keraguannya juga terlihat dengan jelas. Balik lagi kalau udah omongan kayak posisi puncak klasemen mentality sih yang masih berasa banget sekarang goyang untuk tim The Xavier. Tapi tentu tidak menggoyangkan niat dari tim Kagendra untuk lebih dalam lagi masuk ke dalam zona. Tapi banyak sekali lapisan-lapisan yang memang harus ditembus dari Kagendra. Dan sekarang lapisan keduanya yaitu ada tim Strangers dan juga di kirinya ada tim Secret. Dan banyak sekali upaya utility yang coba dimaksimalkan. Untungnya belum connect tapi Acul sayang sekali ter-take down di bagian belakang dari Broken Wall. Tapi masih ada kesempatan, masih ada waktu karena baik sekali Casper. Mungkin terlihat agak nekat ya masuk ke arah bagian dalam compound dengan health point yang masih sedikit gitu loh. Tapi hal itu diperlukan untuk apa? Untuk memecah fokus dari player-player Stranger di bagian atas. Lihat, mereka ngejar Casper semua kan tadi kan? Iya. Untuk bisa melakukan healing di bagian luar. Sayangnya, Hazami terpantau dan terknockdown. Bahkan Casper juga. Harusnya Casper terus bergerak di bagian dalam untuk memberikan apa? Memberikan pressure. Tapi di The Stranger mulai maju. Mereka berani dengan manpower yang lebih banyak. Menumbangkan satu persatu dari Kagendra. Bahkan akhirnya seluruh player Kagendra dipatahkan sayapnya.
dan kemenangan untuk Stranger Esports. Wow, begitu banyak lapisan yang ternyata harus ditembus oleh Kak Gendra yang membuat mereka pun nampaknya terhentikan langkah kakinya di hashtag yang ke-6. Tapi perjuangan selanjutnya sekarang dari tim Secret. Satunya ditinggal di bagian belakang untuk nge-distract Strangers, tapi yang dua lainnya semakin mendekat lagi dan zona masih menguntungkan untuk Voin, Donkey, ID saat ini. Di bagian luar pun juga masih ada pergerakan dari Sam9 yang coba untuk bisa lebih dekat lagi. Di depan sana open sekali, harus banyak utility dan juga obstacle untuk membuat Sam9 mungkin ketika zonanya shifting lagi membuat mereka bisa bergerak lebih dalam lagi ke zona. Itu dia, a very big moment untuk Voin Donkey ID. Apalagi sekarang cukup terjerembab di bagian bawah. Dan menariknya, 3 tim yang masuk ke bagian top 5 adalah 3 tim terbawah. Mereka semua punya misi. Mereka semua punya keinginan untuk menaikkan eskalasi poin mereka. Setidaknya mengejar ke bagian top 8 karena satu chicken saja. Bahkan dari tim Secret kali ini yang sudah mendapatkan 34 poin, itu bisa langsung dengan chicken masuk ke bagian top 10 karena pasti bisa mendapatkan eliminasi lagi. Oleh karenanya, mission yang tentunya tidak mudah bagi mereka semua. Mereka ingin fokus dan lihat bagaimana Sam9. Ini tim yang tadi gue cukup apresiasi karena mereka ternyata nggak hanya mengambil bagian pinggir, mereka pun masih punya kendaraan. Viren berhasil menumpahkan seorang Onzen dan top 4 untuk Voin Donkey ID. Tinggal menunggu apakah defensif mereka berhasil, karena kalau zona seperti ini satu kemungkinan yang paling besar untuk Voin adalah mungkin keluar dari apartemennya, tapi masih bisa bermain di bagian broken wall, yang dimana mereka pun harus bisa menghentaskan Stranger dan juga berarti adalah tim Secret yang ada di sekitar mereka. Ya, dan juga dari posisinya sih kita bisa melihat ya, mereka udah mulai mempecah fokus satu sama lain. Ada yang coba untuk waspada ke bagian depannya mereka, ke bagian belakangnya pun juga mereka amati lagi. Harusnya dengan posisi yang cukup prime dari Voin, mereka tidak akan kekurangan untuk resource-nya saat ini. Gue suka banget barusan Vexi bertukar vest dengan satu kawannya. Kenapa? Karena dia pegang P90. Berarti Vexi yang biasanya mungkin dikirimkan di bagian belakang untuk DMR, kali ini dia mempunyai satu senjata yang paling haram untuk ada di bagian close combat, dan sepertinya diberikan kepercayaan paling besar oleh Voin Donkey ID untuk bisa menggunakan senjata tersebut memaksimalkan poin dari Voin Donkey ID. Betul, dan banyak sekali percobaan memang dilakukan juga oleh Voin Donkey ID seperti halnya ingin coba men-take down tim Sam9, walaupun memang belum ada knockdown yang mereka dapatkan, tapi setidaknya mereka udah merahin untuk armornya, helmetnya juga, ketika nanti sewaktu-waktu memang dipapaskanlah pertemuan antara Sam9 dan juga Voin. Jadi untuk dari segi fastnya, helmetnya itu yang lebih siap, yang lebih prime itu dari tim Voin. Betul, itu adalah satu strategi yang mungkin nggak banyak terlihat ya. Untungnya tadi tersorot oleh kamera juga, karena bagian late game ini adalah kadangkala satu hal yang sangat minim. Nah, itu bisa mengubah segalanya. Vest, helmet itu bisa mereduce damage dari peluru, teman-teman sekalian ya. Jadi maka daripadanya mungkin ada pertukaran untuk porsi itu dalam peperangan terjadi. Dan Stranger, ini tim yang tadi berhasil untuk meratakan Kak Gendra. Mereka menyambut dengan sangat baik. Sekarang mereka bukan tuan rumahnya, mereka adalah tamu yang masuk ke arah bagian pertahanan Voin Donkey ID. Lihat bagaimana mereka mengamankan apartemen demi apartemen dengan sangat rapi untuk bisa mendapatkan Voin Donkey ID. Sementara Sam9, ini dia pertaruhan hidup dan mati. Vexi knockdown, ada kesempatan Sam9 bisa mendapatkan winner chicken dinner. Tapi kalau Vexi tidak knockdown, bahkan Sam9 yang tumbang, bisa jadi kemenangan pasti untuk tim Voin Donkey ID. Dan baru gua katakan, tembakan cukup banyak dilontarkan, tapi ternyata bukan Voin Donkey ID, tapi Stranger yang mendapatkan satu player Sam9. Oh no, ini nampaknya fight akan semakin lebih pecah lagi. Kita seperti fight di atas awan kali ini, tapi nampaknya Zeta berhasil bisa menumbangkan seorang Kenny dan Sam9 menjadi bulan-bulanan oleh 2 bahkan sampai 3 tim yang berbeda. Dan another death, itu dia needs yang kita inginkan. Dan Voin Donkey ID meratakan Sam9, tinggal 3 tim teratas antara tim Secret, Voin Donkey dan juga tim Strangers. Ini dia kesempatan yang begitu besar bagi tim Voin Donkey ID. Please jangan ada satu persatu. Dan Vexi, what a nade, mendapatkan satu orang, bahkan knock end juga terjadi. Tim Secret dicari, tembakan dari Zeta di bagian atas gagal mendapatkan, tapi Frankie mendapatkan Reza, bahkan dia not well done untuk permainan Voin Donkey ID sejauh ini. Dan yang menjadi masalah, Stranger membayang-bayangi, Stranger mengkalkulasi waktu yang paling tepat untuk masuk di peperangan kali ini, dan tim Secret bahkan menunggu waktunya juga. Tim Stranger hook sebuah nade, Voin menjadi target bersama, Voin menjadi arch nemesis, Voin menjadi musuh dari 2 tim yang coba untuk masuk titik ini. Tapi Earthzy, mantul. nade-nya kena sendiri, mantap betul untuk Voin Donkey ID.
Mantap betul ya. Tadi coba dikokang, untungnya mantul kembali sehingga tidak ada damage yang diderita oleh tim Vowin. Dan walaupun sudah kehilangan satu playernya mereka, seharusnya kita masih bisa berharap dengan 3 player yang tersedia bagi tim Vowin Donkey ID. Ini dua tim yang memang harus mereka selesaikan di waktu yang hampir bersamaan. Dua-duanya nge-push di bagian luar sebelah kiri ada tim Secret, di bagian sebelah kanannya pun masih ada tim Strangers yang dikhawatirkan. Mereka masih komplit dengan 4 anggota playernya mereka, LDG. Dan sekarang yang menjadi masalah, ini adalah compound dengan 3 lantai yang berbeda. Kita berbicara zona ke-9 yang berarti akhir dari permainan. Yang dimana bisa jadi akan ada adu healing, tapi gue tidak harapkan tersebut. Karena yang gue harapkan adalah siapapun yang mendapatkan chicken, terutama poin Donkey ID, itu bisa mendapatkan poin eliminasinya juga. Karena kalau tidak, menjadi momentum yang tidak dimaksimalkan. Calm Before the Storm berubah map Erangel menjadi map yang sangat berkabut. Dengan smoke yang sudah dilontarkan cukup banyak dari masing-masing tim. Ada beberapa utility yang tetap di-save oleh mereka. Traxi misalnya masih mempunyai 2 granat. Zeta tapi masih memiliki smoke. Masih ada beberapa tembakan dilontarkan. Dan benar saja apartemen ini akan menjadi saksi bisu dari 3 tim yang bertanding. Net yang sangat dekat, memberikan damage yang begitu besar. Dan ingat, DPS dari zona sudah tidak akan main-main lagi selepas ini. Point Donkey ID kembali diuntungkan karena close combat akan terjadi. Dan ingat, yang memegang P90 adalah Point Donkey ID. Ya, dan itu di tangan dari seorang faksi yang kita pantau di lantai 3. Dan nampaknya granat dikirimkan ke seorang GK. 2 penggawa terakhir, tim Secret melawan pergerakan dari tim Strangers. Ini skenario terbaik yang bisa kita harapkan dari Strangers dan juga dari tim Secret. Mereka pincang dan kembali digerus lagi anggota playernya. Tinggal yang terakhir, The Last Man Standing. Didapatkan dari seorang faksi yang turun. Didapatkan eliminasinya dan bahkan Point Donkey ID kali ini keluar semua pasukannya. Tapi no, 2 playernya down. The Last Man Standing 1v1 kali ini. Dan Zeta berhadapan dengan 1 penggawa terakhir. Siapakah yang akan mendapatkan chicken kali ini? Zeta ataukah Strangers? Zeta ataukah Strangers? Vowin ataukah Strangers? Tapi masih ada di balik satu barricade yang cukup tinggi. Mereka tidak melihat satu sama lain, tapi zonanya sudah menghilang. Yes. Dan ini healing harus